Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasik Ngaji, terbongkar sudah alasan kenapa para artis, para public figure di tahun 2025 mereka memeluk Islam. Kalau misalkan kita lihat di media sosial, sekurang-kurangnya ada 4 yang masuk Islam di tahun 2025. Yang terakhir adalah Ruben Onsu. Yang pertama ada Celine Evangelista. Yang kedua ada Dr. Richard Lee. Yang ketiga ada Stephen Wongso. Dan yang keempat ada Ruben Onsu. Dan ternyata keempat artis ini atau public figure ini terbongkar alasan mereka masuk ke dalam Islam. Apabila sahabat Tasik Ngaji, kita sempat kemarin melihat di media sosial banyak pendeta yang kemudian mereaksi artis-artis atau public figure yang masuk Islam. Salah satunya misalkan ada pendeta NYM. Tapi pengaruh Ruben Onsu dalam kekristenan apa ya? Nggak ada loh. Di mana pendeta ini mereaksi mu'alafnya Ruben Onsu. Bahkan di videonya kita melihat kata NYM, kata pendeta ini, Ruben Onsu ini tidak memiliki pengaruh sebetulnya terhadap kekristenan, terhadap gereja, terhadap orang-orang Kristen pada umumnya. Jadi kalau misalkan Ruben Onsu masuk Kristen, ya itu kan tidak berpengaruh. Berbeda kalau misalkan ada pendeta yang kemudian mu'alaf, baru berpengaruh. Nah ini Ruben Onsu tidak berpengaruh, kata pendeta MYM. Nah sebetulnya kami tegaskan kembali sahabat Tasik Ngaji bahwa yang pertama, yang namanya kebenaran itu, yang namanya orang tersebut masuk ke dalam agama yang hak, itu tidak memperhitungkan dirinya berpengaruh atau tidak. Karena apa? Karena sejatinya yang namanya iman itu, orang tersebut mau berpengaruh atau tidak, ketika Allah memberikan hidayah kepadanya, maka orang tersebut ada di dalam kebenaran. Jadi sekali lagi, pengaruh atau tidak, itu tidak penting. Yang penting apa? Allah sudah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Sampai-sampai pendeta ini memberikan komentar seperti itu ya. Bahkan bukan hanya itu saja. Ada Mel Atok, pendeta Mel Atok. Kemudian ada pendeta Gilbert juga dengan komentarnya di media sosial memberi tanggapan kepada artis-artis itu. Nah, sahabat Tasik Ngaji, ini menarik. Kita akan bahas tuntas kenapa artis-artis ini masuk ke dalam Islam. Kenapa mereka memilih Islam. Kenapa mereka menjadi seorang mu'alaf. Nah, sahabat Tasik Ngaji, yang pertama, kalau misalkan kita melihat di media sosial, dari yang pertama misalkan Dr. Richard Lee, yang kedua Celine Evangelista, yang ketiga ada Ruben Onsu, dan ada Stephen Wongso. Di mana mereka masuk ke dalam Islam, ternyata mereka belajar Islam terlebih dahulu. Ini alasannya pertama. Jadi sebelum mereka masuk ke dalam Islam, mereka ternyata belajar Islam terlebih dahulu. Kalau misalkan kita melihat seperti Ruben Onsu atau Celine Evangelista, mereka ternyata jauh-jauh sebelum mu'alaf, itu beberapa tahun ke belakang, mereka belajar Islam dulu. Seperti Dr. Richard Lee yang mengundang para ustadz ke podcastnya itu untuk sedikit banyaknya belajar tentang apa itu Islam dan bertanya tentang Islam itu sendiri. Atau misalkan Ruben Onsu, ternyata sejak 4 tahun yang lalu Ruben Onsu ini ingin sekali masuk ke dalam Islam karena sudah belajar apa itu agama Islam, dinul haq. Jadi ini sangat menarik dan ini fakta ya ikhwah. Mereka belajar terlebih dahulu tentang Islam sehingga semakin mendalam mereka pelajari Islam, akhirnya ada timbul cinta kepada Islam dan mereka tidak mengeraskan di dalam hatinya untuk menerima Islam. Artinya Allah berikan hidayah sehingga dirinya menerima hidayah itu dan pada akhirnya mereka masuk ke dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak kalah pentingnya ya ikhwah, karena yang kedua ini menjadi penentu. Apa itu? Mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidayah itu unik. Hidayah itu sesuatu yang unik, di mana hidayah ini merupakan hadiah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Seseorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya orang tersebut diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju apa? Menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang terpenting kenapa artis-artis mu'alaf itu tiada lain dan tidak bukan adalah mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidayah ini adalah hadiah teristimewa, hadiah yang begitu sangat besar dan begitu sangat luar biasa. Itu yang kedua ya ikhwah. Dan yang kedua ini adalah menjadi alasan yang paling puncak kenapa mereka bisa memeluk ke dalam Islam. Nah, alhamdulillah sahabat Tasik Ngaji, dan di sini kami mengatakan kepada para mu'alaf-mu'alafah yang baru ini masuk ke dalam Islam,
para artis atau public figure atau siapapun itu yang sekarang sudah masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam ajaran atau agama yang Allah ridhoi, innad dina indallahil Islam, maka kami pribadi mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang. Kalian adalah saudara kami, dan beruntung kepada kalian yang sudah masuk Islam. Subhanallah, beruntung sekali. Karena apa? Yang pertama, dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa sedikit pun. Seperti bayi yang baru lahir, tidak ada dosa dan tidak ada noda. Bahkan seperti kain ihram yang putih, tidak ada dosa dan noda. Dan kabar baiknya, selama ini yang Anda lakukan, kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan, seperti misalkan Bobon Santoso, subhanallah. Ya, satu lagi, Bobon Santoso, di mana Bobon Santoso atau Dr. Richard Lee atau Ruben Onsu atau Stephen Wongso atau Celin Evangelista, sebelumnya ketika di non-muslim itu melakukan kebaikan, akan dihitung tetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihitung tetap oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa akan dihapuskan oleh Allah taala. Itulah kebahagiaan yang dirasakan oleh para mu'alaf. Maka kami sebagai saudara Anda mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, karena yakin Allah sudah janjikan bagi orang yang beriman, bagi orang yang melaksanakan amal soleh, balasannya jazaohum inda rabbihim jannat, Allah akan berikan surga dan khalidina fiha abada, mereka akan abadi di dalamnya. Dan jangan khawatir, wahai saudara-saudariku, bahwa ketika Anda masuk ke dalam Islam, Anda tidak membuang atau menghempaskan Isa atau Yesus. Sejatinya Anda mencintai Yesus, mencintai Nabi Isa alaihissalam dengan cara yang berbeda. Sekarang Anda mencintai Isa atau mencintai Yesus, di mana Isa dan Yesus Anda selalu doakan dengan apa? Dengan mengatakan Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihi baginya as-salawat, rahmat, salam dan keselamatan. Artinya apa? Di sini ketika Anda masuk ke dalam Islam, Anda tetap akan mencintai terus Nabi Isa alaihissalam sebagai nabinya Allah, sebagai kekasihnya Allah, sebagai utusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semua, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwafillah, sahabat Asyik Ngaji, itulah penyebab mereka kenapa masuk ke dalam agama Islam. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.